Kita tiba di segmen akhir One on the Spot. Masih bersama saya Dwi Anggia dan juga masih bersama Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Tenggono. Kita bicara soal garam. Ya. Ini target pemerintah kan 2027 swasembada ya Pak ya? Harusnya 2025 kalau saya 2025 itu untuk garam konsumsi, betul. 2027 garam industri. Ya. Ini memang bicara garam impor ini agak ironis ya Pak. Kita dari negara yang maritim. Punya maritim, garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, tapi kita masih air lautnya impor. Bagus. Betul. Alasannya nggak bisa mencukupi kuota kebutuhan garam konsumsi. Berapa Pak? 4,9 juta. 4,9 juta. Berapa yang bisa kita penuhin Pak Menteri? Kalau saya nih jujur ya, kalau semua pihak mendukung dan menurut saya keinginan pemerintah kan sudah kuat. Kalau saya bilang 100% bisa. 100% kita nggak impor sama sekali? Bisa. Mimpi 2027 enggak. Apa yang harus dilakukan? Karena kan selama bertahun-tahun sepertinya saya bilang baru ini nih yang serius nih Pak. Garam konsumsi dari masyarakat kan ada yang di Jawa, di Jawa Barat, lalu kemudian di Jawa Timur kan cukup kuat ya. Jawa Timur itu bisa sampai 1 jutaan lah kurang lebih. Lalu wilayah-wilayah Indonesia Timur ini masih dengan tradisional. Ya, tradisional itu artinya air laut yang kemudian diendapkan kan gitu. Yeah. 1 minggu dia kena panas terus langsung jadi kristal garam. Tapi ada juga garam yang kemudian di develop atau dibuat dari air laut menggunakan teknologi langsung keluar jadi garam dengan NaCl 97 misalnya. Contoh yang dilakukan oleh di Banten, dia produksinya sekitar 200.000 ton 1 tahun gitu. Nah, yang untuk kepentingan industri yang garamnya itu dibutuhkan NaCl-nya tuh 98. Yang lebih tinggi ya. Itu sangat bisa. Kalau dari masyarakat itu butuh proses. Jadi kita proses ulang di washing dan lain sebagainya, dia bisa meningkat menjadi 98. Yang sekarang yang dominan di impor berarti garam. Untuk kebutuhan seperti kayak bikin kaca, industri-industri garam industri ya berarti ya. Terus kemudian kertas kayak gitu. Ada juga yang berpendapat begini, saya juga sempat diskusi sama teman bahwa kita punya garis pantai terpanjang, tapi itu nggak ngejamin bisa produksi garam. Kenapa? Karena lahannya nggak tersedia. Benar nggak Pak? Lahan untuk petani garam, karena nggak semua pantai bisa dijadiin tempat lahan petani garam. Ya nggak juga, nggak juga seperti itu. Jawaban itu salah kan? Artinya kan kita dianugerahi ruang kayak gitu, masa ya nggak bisa? Tinggal mau apa tidak kan itu soalnya. Kalau tidak mau manual, tadi saya sebut kita menggunakan teknologi, ya kan. Tapi kalau mau masyarakat yang mau terlibat di situ, ya itu dengan cara manual. Jadi harus disiapkan lahan dalam skala yang pas, kemudian mereka bekerja terus begitu dan hasilnya kemudian bisa dilakukan. Tapi satu hal juga yang dia lakukan juga harus bisa memberikan manfaat kesejahteraan buat untuk masyarakat sekitar situ ya. Kebersihan laut segala macam itu berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Ya. Untuk di Indonesia sendiri kayak bicara sampah laut nih kita nih Pak, juga jadi masalah tersendiri kan ya untuk di pantai plastik kita. Plastik lah utamanya. Betul. Ya. Itu juga mempengaruhi produksi garam nasional kita. Enggak mempengaruhi produksi garam nasional, tetapi itu adalah mengganggu untuk kemudian produk-produk yang dihasilkan dari laut nanti akan kalau dia menjadi mikroplastik, lalu kemudian dia menjadi garam dan seterusnya kan ikut ke proses nanti kemakan. Kita lihat banyak beberapa wilayah yang tiba-tiba pasir di pantai pasir lautnya sampah lautnya plastik laut. Sampah plastik lautnya banyak sekali. Biota laut terganggu di sana. Ya. Oke Pak Menteri, kita geser sedikit. Anda sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi juga di posisi yang sama. Sekarang di pemerintahan Pak Prabowo masih dipercaya untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Kalau ditanya mau mengevaluasi diri sendiri gimana tuh Pak? Kan evaluasi apa nih yang harus dilakukan dari periode sebelumnya ke periode ke depan nih di pemerintahan Pak Prabowo terhadap kinerja? Iya gini. Jadi dulu kan saya sebetulnya sebagai wakilnya beliau 1 tahun 2 bulan. Diskusinya selalu soal ketahanan negara, salah satunya pangan. Betul. Itu kita diskusi. Maka dulu kalau pernah dengar food estate dan sebagainya itu memang kita selalu berdua, saya dengan beliau tuh Pak Prabowo selalu bicara soal pangan. Nah lalu kemudian ketika saya ditugaskan di Kementerian Kelautan Perikanan adalah yang pertama tentu kita belanja masalah ya untuk tahu persis
kelautan perikanan ini seperti apa lah. Masalahnya apa yang sudah Masalahnya apa, lalu kemudian ngapain dan apa yang dikelola. Ternyata kita memang negara maritim, yang saya tuh kan saya dulu nggak terlalu suka ikan, sekarang sih udah oke lah. Dari inventaris masalah, apa masalah krusial yang harus diselesaikan Pak? Dari Pertama adalah gimana kita menjaga supaya ekologi kelautan ini tetap terjaga dengan baik. Ya, ini kalau soal lingkungan, alam. Karena dari situ adalah kemaslahatan umat ini akan berlanjut. Jadi udara yang kita hirup, air yang kita minum, terus kemudian pohon yang tumbuh dan seterusnya itu kan peristiwa alam dari laut semuanya itu. Ya kan, dan tentu itu harus kita jaga. Kalau lautnya rusak, ya ini rusak. Kan gitu, kan kira-kira gitu, kita nggak bisa apa-apa. Nah, yang kedua, gimana kita bisa memberikan kontribusi yang maksimum terhadap potensi kelautan kita untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena ini kan menyangkut soal perut. Jadi artinya masyarakat kita tumbuh juga, sementara daya dukung bumi kan cuma seperti itu saja. Itu yang kemudian kita lihat waktu saya datang, ekspor ikan kita itu masih biasa gitu, kurang dari 4 miliar dolar. 2021 naik ke 5,3 lah kurang lebih gitu. 2022 naik ke 6,2. Terus secara rata-rata kira-kira 5,5 miliar dolar. Saya keliling, apa yang terjadi? Berapa sih sebetulnya market demand di sektor seafood di dunia gitu? Itu pasarnya begitu besar, sampai dari riset yang saya dapat, market riset yang saya dapat itu lebih dari 400 miliar dolar. Lebih dari 400 miliar dolar. Indonesia bisa memenuhi berapa? Pak? Indonesia produksinya 13 juta ton ikan, 10 juta ton rumput laut, ya kan? Nah, dari 13 juta itu dikonsumsinya kurang lebih sekitar 10-11 juta ton untuk dalam negeri ya. Selebihnya untuk ekspor. Ya. Nah, ekspor itu hanya 5 komoditi utama: udang, tuna, cakalang, rajungan, sama cumi, sotong, gurita. Selebihnya itu lokal konsumsinya, untuk dikonsumsi di lokal. Gitu. Jadi peningkatan ekspor ikan sudah dilakukan. Terus apa lagi Pak hasil evaluasi? Akan jadi PR ke depannya? Seluruh infrastruktur kelautan perikanan mesti harus direvitalisasi. Jadi memang dulu sebetulnya punya anggaran yang cukup di 2014. Tapi oleh menteri pada waktu itu atas nama efisiensi dikembalikan. Itu lebih dari separuh dikembalikan. Dan dampaknya adalah seluruh infrastruktur yang ada ini tidak dibangun oleh kementerian lain karena mereka juga sibuk dengan yang lain. Nah, jadi akhirnya terus kemudian menjadi buruk sekali. Dan itu salah satu juga kemudian kalau saya keluar ketemu sama Jepang, kita ekspor ke Jepang kecil loh dibandingin dengan kalau kita ke Amerika. Ke Jepang itu cuma rata-rata di 700 juta US dollar. Sementara ke Amerika, ya mereka mengatakan kita punya sumber daya alam laut yang bagus. Mereka sebagai salah satu konsumen ikan yang besar juga gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa kita tidak memiliki tingkat ketertelusuran yang baik. Jadi kita ketertelusuran. Jadi artinya ikan ini dari mana ditangkap? Cara nangkapnya gimana? Mereka butuh sampai sespesifik itu. Karena buat dia tuh sehat penting. Higienis penting. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus edukasi. Masyarakat kita harus edukasi. Masih kurang nelayan kita dalam hal ini? Bukan hanya kurang, karena memang itu harus intervensi pemerintah. Jadi sangat kurang gitu. Bagaimana merevitalisasi tambak-tambak kita? Tambak kita ini masih sangat tradisional, ketinggalan sekali lah dibandingkan dengan negara-negara lain. Semua hal ini, tambak ikan, tambak udang. Contoh Pantura. Pantura itu ada 78.000 lahan tambak yang idle. Yang sekarang ini boleh dibilang nggak jadi apa-apa. Nah, kita buat model, sudah berhasil baik modelnya, kita bikin model tambak tilapia. Kalau itu dibangun, maka kita menjadi produser tilapia terbesar di dunia. Program-program ini yang kita sampaikan dulu ketika kepada Presiden Jokowi dan juga kepada Pak
Presiden Oke. Prabowo. Gitu. Mudah-mudahan semua programnya bisa tercapai. Satu PR lagi, Pak. Itulah menyebabkan saya disuruh lanjut. Itu kan Enggak, kamu satu PR nanyanya lagi, gitu. Pak. Satu PR lagi dari saya. Iya, apa? 2 minggu lagi kita tanya siapa yang jadinya pembangun pagar laut. Iya, gitu. nanti, Satu nanti. utang nanti. Kan belum. Oke, Pak Menteri, itu PR dari kami lah. Iya, iya. Masyarakat, mewakil masyarakat, Iya, Pak. iya. Tetap harus tahu nih siapa nih yang punya pagar laut 30 km di pantai. Jangan-jangan Nanti kita TV kembali. One. Enggak lah, Pak ya kalau kita. Oke. Baik, Pak Menteri, terima kasih sekali lagi atas waktunya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Demikian perbincangan saya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Saya Dwi Anggia, saya tutup one on the spot. Kita jumpa lagi pekan depan.